Kalau kita meriwayatkan hadis dhaif, berarti kita mengamalkan sesuatu yang meragukan. Sementara sudah kita sebutkan tadi bahwa sesuatu yang bersifat meragukan itu harus tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Berulah kembali berdasarkan tayangan video propaganda Wahabi Salafi yang beredar luas. Ustadz Badrus Salam Al-Wahabi telah menjadi sorotan umat Islam Indonesia. Pasalnya sang dai Wahabi itu mengeluarkan pernyataan kontroversial keluar dari konsensus ulama. Menurut pandangan subjektifnya bahwa hadis dhaif tidak bisa dipakai sama sekali. Dalam tayangan yang beredar itu, Ustadz Badrus Salam Al-Wahabi menyampaikan pada jemaahnya, mengamalkan hadis dhaif berarti mengamalkan sesuatu yang diragukan. Sementara sesuatu yang bersifat ragu harus ditinggalkan. Akhirnya yang mulia Ustadz Adi Hidayat angkat bicara. Berikut penjelasan selengkapnya. Maka hadis-hadis dhaif, awas hati-hati, sepakat para ulama hadis, itu masih boleh digunakan sepanjang terkait hanya dalam batasan fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan yang menuntun kita untuk banyak beramal soleh. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Ad-Durrul Mandud sebagaimana yang dikutip juga oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam karyanya Madza fi Sa'ban menjelaskan sebagai berikut. Para imam dari kalangan ahli hadis dan ahli fikih telah sepakat, sebagaimana yang disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi dan lainnya, tentang kebolehan beramal dengan hadis dhaif dalam hal fadhailul a'mal, anjuran kebaikan dan ancaman keburukan, tidak dalam perkara yang berkaitan dengan hukum halal dan haram, selama tingkat kedhaifannya tidak terlalu parah. Merujuk pada pendapat ini, para dai dibolehkan untuk menyampaikan hadis yang berkaitan dengan kisah, motivasi dalam ceramahnya. Hal ini dibolehkan dengan catatan hadis yang disampaikan tidak berkaitan dengan akidah, persoalan halal dan haram, dan hadisnya tidak terlalu dhaif. Berikut kutipan beberapa pendapat ulama terkait hal tersebut. Pertama, Imam Nawawi dalam fatwanya menyebutkan adanya konsensus atau ijma di kalangan ulama terkait kebolehan mengamalkan hadis dhaif untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan akidah dan hukum halal dan haram. Kedua, boleh mengamalkannya secara mutlak dalam persoalan hukum ketika tidak ditemukan lagi hadis sahih yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad dan Abu Daud. Selain itu, Imam Abu Hanifah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga mengutip pendapat tersebut. Muhaddisin membagi hadis ke dalam 3 kategori: sahih, hasan, dan dhaif. Kategori ini dibagi berdasarkan kualitas hadis dengan ukuran kualitas perawi dan ketersambungan sanadnya. Kualitas hadis yang paling tinggi adalah sahih, kemudian hasan, dan terakhir dhaif. Menurut sebagian ulama, hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hasan. Hadis dhaif tidak sama dengan hadis maudhu atau palsu. Hadis dhaif memang disandarkan kepada Rasulullah SAW, tetapi perawi hadisnya tidak kuat hafalan ataupun kredibilitasnya, atau ada silsilah sanad yang terputus. Sementara hadis maudhu, informasi yang mengatasnamakan Rasulullah SAW, tetapi sebenarnya bukan perkataan Nabi. Hadis dhaif akan naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi ketika ada sanad lain yang memperkuat kebenarannya. Sedangkan hadis palsu tidak akan mengalami kenaikan status sekalipun mempunyai puluhan ataupun bahkan ratusan hadis pendukung dari jalur yang berbeda-beda.
Wallahu a'lam bissawab.